Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu pagi hari ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, dan melalui siaran ini kami hendak menyampaikan firman Tuhan. Karena itu mari kita ikuti di rumah kita masing-masing. Untuk memulai, mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan anugerah Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami. Terlebih pada minggu pagi hari ini Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan melalui ibadah ini Tuhan, kami hendak bersama-sama disapa oleh firman Tuhan. Karena itu terlebih dahulu Engkau kuduskan, Engkau sucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Karena itu bersabdalah ya Tuhan, sebab kami hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran-Mu, itulah yang memelihara Engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam situasi dan kondisi pada saat ini Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Pada kesempatan ini kita hendak bersama-sama disapa oleh firman Tuhan. Minggu kita pada saat ini adalah Minggu Misericordias Domini, yang artinya adalah bumi penuh dengan kasih setia Allah. Sapaan firman Tuhan untuk kita semuanya diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma. Roma pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari kita baca dan kita ikuti. Saya akan membaca, Bapak Ibu Saudara mengikuti dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Amin. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mengamalkan di dalam hidupnya. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita pada minggu ini adalah kesetiaan Allah. Pertanyaan bagi kita semuanya adalah,
Adakah Allah setia dalam hidup kita? Pertanyaan ini tidak serta-merta harus kita jawab secara langsung. Tetapi marilah kita merenungkan pertanyaan itu dan menjawabnya di dalam hati kita masing-masing. Rasul Paulus di dalam surat ini berbicara tentang hak kesulungan. Hak kesulungan ini juga dikatakan di dalam Keluaran pasal 4 ayat 22 bahwa orang Yahudi telah memiliki hak kesulungan, bahwa mereka adalah hak sulung. Dalam tradisi orang Yahudi, hak sulung adalah hak yang istimewa. Bahkan Rasul Paulus juga berkata tentang sunat, dan dia berkata tentang firman. Sunat dan firman pertama sekali disampaikan kepada orang-orang Yahudi, dan pernyataan itu tidak dia tentang, tetapi justru memang dia dukung di dalam nas ini. Tapi persoalannya kemudian timbul, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagaimana jika ada di antara mereka yang tidak setia? Lalu apakah lantas kesetiaan Allah itu dibatalkan? Perjanjian yang adalah bentuk dari kesetiaan itu tidak akan dibatalkan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena Allah Sang Maha Pengasih, Allah Sang Maha Pengampun, Dia datang untuk menyelamatkan kita. Namun di sisi lain, akankah firman, akankah kebenaran Allah itu tidak ditegakkan? Tentu harus ditegakkan. Di satu sisi bahwa Allah memberikan kasih-Nya seperti dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, supaya orang percaya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Itulah kasih Allah yang begitu besar di dalam hidup kita. Namun dikatakan di dalam firman ini bahwa Allah di dalam Kristus Yesus datang sebagai hakim. Dan Dia datang membawa kebenaran. Dia datang untuk menghakimi dunia. Karena itulah dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-6, ketika Allah mengampuni kita, Dia mengampuni kita karena dosa dan pelanggaran kita. Anugerah Allah itu diberikan kepada kita. Tetapi anugerah itu bukan hendak membuat kita sewenang-wenang. Bukan hendak membuat kita bertekun di dalam dosa. Karena itulah orang yang telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus adalah orang yang hidup melalui kehendak Allah. Orang yang hidup di dalam firman Allah. Orang yang hidup merenungkan, mengamalkan firman Allah. Maka sebagai orang-orang yang percaya, iman itu harus hidup di dalam diri kita. Orang-orang yang percaya itu menerima anugerah Allah. Dan jikalau kita hidup di dalam kebenaran itu, jikalau kita hidup di dalam perbuatan kita, maka itu semuanya adalah buah dari iman kita. Bahkan Yakobus pasal 2 ayat 17 berkata bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Karena itulah pertanyaan-pertanyaan yang timbul melalui hari ini adalah, yang pertama adalah, apakah orang Israel pemilik tetap dari keselamatan itu? Yang kedua, apakah saat kita dihukum kesetiaan Allah itu hilang? Dan yang ketiga, bagaimanakah kesetiaan Allah itu dinyatakan? Yang pertama, apakah orang Israel pemilik tetap dari keselamatan itu? Maka Roma pasal yang ke-10 ayat 8 menjawab, kebenaran bukan karena hukum Taurat, atau bukan karena sunat, atau hal fisik yang lain. Tetapi Roma pasal 10 ayat 8 berkata, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu
dan di dalam hatimu. Percayalah bahwa keselamatan adalah milik orang yang percaya dan setia kepada Tuhan. Karena itulah Martin Luther berkata, kita mungkin tidak lupakan hal ini, sola gratia, hanya oleh anugerah Allah, sola fide, hanya oleh iman, dan sola scriptura, hanya oleh firman Tuhan. Inilah yang membawa kita kepada keselamatan itu. Karena itulah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemilik tetap dari kerajaan Allah, kerajaan surga, adalah orang yang memelihara firman Tuhan di dalam perkataan dan juga hatinya. Yang kedua, Allah datang sebagai hakim. Dia hendak menyatakan kebenarannya. Dia hendak menyatakan kebenarannya di bumi ini, keadilannya di bumi ini. Karena itulah, sebagai orang-orang yang percaya, ketika hukuman itu datang di dalam diri kita, maka disitulah nyata keadilan Tuhan. Mazmur pasal 9 ayat 9 berkata, Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan juga dengan kebenaran. Orang-orang yang percaya hidup di dalam keadilan dan kebenaran Allah. Kalau sesuatu hal terjadi di dalam kehidupan kita, mungkin itu tidak cocok dengan apa yang kita inginkan, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu akan selalu adil. Hukuman Allah adalah sebagai pelajaran, bukan karena Allah benci, tetapi Allah hendak memperingati kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Karena Allah itu adalah Allah yang adil dan benar. Siapapun itu, Allah menginginkan supaya dunia ini adil dan benar di dalam Dia. Atau mungkin di dalam kesusahan kita, di dalam penderitaan kita, suasana corona pada saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada mungkin orang bertanya, di manakah Tuhan? Di manakah keadilan Tuhan? Apa yang kita pahami tentang keadilan Tuhan? Keadilan Tuhan itu bukan berdasarkan pikiran kita saja, bukan berdasarkan selera kita saja. Tidak sesederhana itu. Karena firman Tuhan berkata bahwa jalanmu bukanlah jalanku, dan rancanganku bukanlah rancanganmu. Yesaya pasal 55 ayat 8. Tetapi mari kita mengikuti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kalau hanya kehendak dan pikiran manusia, will manusia, maka manusia akan berkata tentang keinginannya saja. Orang akan berkata, kalau dia dapat undian, orang akan berkata Tuhan adil. Atau mungkin kalau dia berhasil di dalam bisnisnya, orang berkata Tuhan adil. Tetapi segala keadilan Tuhan tidak hanya sebatas itu dan dipahami hanya sesederhana pikiran manusia. Tapi satu hal yang kita percaya di dalam kehidupan kita, bahwa di dalam hukum Tuhan, keadilan Tuhan, kesetiaan Tuhan akan dinyatakan. Janji Tuhan, kebenaran Tuhan akan dinyatakan. Bahwa Tuhan itu adil, bahwa Tuhan itu setia. Jikalau kita tidak hanya berjalan sesuai dengan pikiran kita saja, mari kita ikuti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana kesetiaan Allah itu dinyatakan. Firman Tuhan mengatakan bahwa firman itu, di dalam firman itu, keadilan dan kebenaran Tuhan akan dinyatakan. Janji Tuhan kepada umatnya akan dinyatakan. Mazmur pasal 25 ayatnya 10 berkata, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, kesetiaan Tuhan pasti akan dinyatakan, dan kesetiaan itu dinyatakan dengan keadilan dan kebenaran di dalam hidup kita. Demikian juga di dalam dunia ini, supaya kita tetap percaya di dalam Tuhan, supaya kita tetap berpegang kepada janji Tuhan. Tuhan akan setia kepada kita semuanya. Jangan pernah ragukan. Kalau dari awal tadi saya bertanya kepada kita semuanya, Bapak, Ibu, dan Saudara, adakah Allah itu setia di dalam hidup kita? Tentu Allah
tetap setia. Janji Tuhan akan dinyatakan. Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya kepada orang-orang yang setia. Karena keselamatan kita bukanlah keselamatan fisik, tetapi keselamatan kita adalah keselamatan kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita semua. Kita percaya akan kasih setia Allah di dalam kehidupan kita. Itulah yang kita pegang sebagai orang-orang yang percaya. Di dalam suasana kita pada saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin kita di rumah kita masing-masing beribadah. Mari kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Kita setia kepada Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan akan dinyatakan. Dan selalu setia di dalam hidup kita. Bagaimana tidak? Bukan hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Tuhan masih memelihara kita. Tuhan menyayangi kita. Walaupun di suasana corona ini, apapun artinya semuanya ini, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan setia di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih melalui sapaan firman Tuhan yang mengingatkan kami di dalam hidup kami. Bahwa Allah senantiasa setia dan adil di dalam jalan Tuhan. Karena itu Tuhan, jangan biarkan kami jauh dari Tuhan. Tetapi biarlah kiranya kami tetap percaya dan berharap. Bahkan di tengah-tengah suasana yang begitu pedih ini, hanya janji Tuhan yang kami pegang. Janji Tuhan yang selalu indah dan manis dalam kehidupan kami. Walau di tengah-tengah pergumulan ini kami tetap percaya Tuhan, bahwa kesetiaan Tuhan senantiasa hadir di dalam hidup kami. Jangan biarkan kami ragu untuk semuanya itu. Bapa di dalam kerajaan surga, Engkau telah mengangkat kami sebagai anak-anak Tuhan. Mari Tuhan, Kau senantiasa hadir di dalam rumah kami masing-masing. Di dalam ibadah kami masing-masing Tuhan. Biarlah kiranya kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Di tengah-tengah suasana ini juga bahkan kami semakin kuat di dalam Tuhan dan bertekun di dalam Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, berkati hidup kami masing-masing, berkati keluarga kami, berkati gereja kami Tuhan yang sejenak kami tinggalkan bersama-sama untuk beribadah di sana. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menjaganya senantiasa, sehingga ketika pergumulan ini berlalu kami dapat berkumpul bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, biarlah kiranya firman ini dapat menjadi rema di dalam hidup kami. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan memberkati.